Saya presensi mandu yasmahu falyakul hadi Abidah Rahmah Majud Hadir Ustaz. eh, ma ba'da azkiya miftahur rizki azkiya miftahur rizki Majud Natijat Ahyanul Faza Majud Hadirah, Ustaz. Hadirah. Alisa Putri Hidayat Hadirah. eh, sama An-Nazma Fauzan Hadir Ustaz. eh, Atika Rohmah Az-Zakiyah Hadirah, Ustaz. eh, Berlian Nurani Ikhlas Setiawati lanjut Kharisatun lanjut Hadira Ustadz. ini. Didik Kan Ustadz Berlian Hadiro. Berlian hadir. Eh, Didik Supatmadi lanjut Didik Eka Lutfiyah lanjut Eka Hadirah, Lut Ustaz. eh, Eka hadirah. Fajar Yasin Gunawan lanjut Izin, Ustaz. sama Bada Ghifar Azka Mumtazah Hadir Ustaz. baik sama Bada Imran Waila Kombi Hadir Ustaz. Hadir. baik sama Bada Lestari Puji Astuti Hadirah, Ustaz. baik Lu Fatimatuz Zahra Hadirah, Ustaz. M Sapri M Zeno Hadir Ustaz. baik Nabila Salsabila lanjut Najwa Lupita Jabir lanjut Hadirah, Ustaz. baik Suma Ba'da Nurain Wison Hasan Hadiro Ustadz. baik Suma Ba'da Nurul Farah Hadirah. baik Ba'da Okti Aulia Al-Fajari Hadirah, Ustaz. baik Suma Sofi Aulianisa Hadiro Ustadz. baik Siti Saidah Hadirah, Ustaz. baik ST Teguh Utami Hadirah, Ustaz. ST ini Siti kan. Kemudian Ummu Abdurrahman Khonsa AR lanjut Hadiro. baik Hadiro. ya mana yuzkar ismahu yujad Oh, Ustaz siapa Zahroh. Zahro oh ya Zahro Afan Ustaz, Azkia Hadirah Ustaz. siapa Azkia Miftahul Rizki. Iya Rizki iya berarti yang ada Didik Supratama Supatmadi kemudian Fajar Izin lalu kemudian Nabila Salsabila
La tujat. Oke. Oke. Eh, Pembahasan hari ini, pembahasan sebelumnya tentang apa ya? Materi sebelumnya yang antum baca apa? Saya lihat screen aja. Hmm, Oke. Oke. Jadi kita akan mulai belajar untuk mengkonstruksi instrumen tes. Jadi di pertemuan kali ini kita mulai untuk belajar untuk mengkonstruksi instrumen tes. Apa yang dimaksud dengan mengkonstruksi instrumen tes itu sendiri adalah kita belajar untuk membuat tes atau alat ukur kemampuan kognitif siswa. Jadi kemampuan kognitif itu tentu diukur dengan sebuah instrumen. Instrumen itu sendiri adalah alat tes. Nah, apa gunanya? Gunanya adalah yang pertama, setelah kita mengukur itu kita akan melakukan sebuah penilaian. Nah, setelah kita melakukan sebuah penilaian, berdasarkan hasil tersebut, kita melakukan sebuah evaluasi. Kita sudah membahas pertemuan-pertemuan sebelumnya terkait perbedaan antara pengukuran, penilaian, serta evaluasi. Kalau pengukuran itu ketika kita memberi soal kepada siswa dan siswa menjawab soal-soal tersebut atau kita melakukan tes terhadap siswa, itu disebut pengukuran. Proses tersebut disebut pengukuran. Nah, sedangkan ketika kita memeriksa soal-soal siswa, kita memberi nilai 100 atau misalnya kita mengkategorikan nilainya misalnya A, B, atau baik, baik sekali, atau amin, C plus. Nah, itu merupakan sebuah penilaian. Nah, sedangkan evaluasi sendiri itu adalah kita menentukan sebuah kebijakan, misalnya misalnya nilai C lulus mata kuliah, nilai C- tidak lulus mata kuliah. Nah, itu merupakan hasil sebuah kebijakan kita. Bisa saja kebijakannya nilai E tetap lulus atau nilai D tetap lulus, yang tidak lulus cuma nilai E. Nah, itulah sebuah evaluasi. Misalnya yang tidak lulus seperti apa nanti akan dibuat kebijakannya. Misalnya yang tidak lulus harus mengulang. Misalnya yang tidak lulus harus mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Itulah proses evaluasi. Jadi sebuah ketentuan atau hasil dari sebuah pengukuran itu ada pada proses evaluasi. Jadi pengukuran dulu, lalu penilaian, lalu evaluasi. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana mengkonstruksi instrumen tes atau mengkonstruksi alat pengukur, alat ukur tes. Nah, apa yang pertama harus kita lakukan? Yang pertama itu menentukan tujuan tes. Macam-macam ada tes di sini untuk yang tes bahasa, begitu juga tes-tes yang lainnya. Yang pertama itu placement test.
ya, atau tes penempatan. Ini itu untuk menentukan tingkat atau level kemampuan siswa dalam penempatan kelompok atau kelas. Nah, biasanya kalau sekolah-sekolah khusus bahasa atau kursus-kursus bahasa itu ada yang namanya placement test. Placement test di sini digunakan artinya siswa siswa tersebut akan ditempatkan pada kelas level bahasa menengah. Inilah placement test. Lalu kemudian yang kedua ada yang namanya formative test atau progress test. Ada yang sebutnya formative test atau tes formatif dan juga atau progressive test. Nah, fungsinya untuk memantau kemampuan atau kemajuan proses pembelajaran. Tes ini diberikan berdasarkan satu topik tertentu dari sebuah pembelajaran atau sebuah materi. Jadi tesnya hanya biasanya diberikan setelah satu topik. Entah itu topik itu bisa habis dalam satu pertemuan atau topik tersebut bisa habis dalam dua pertemuan, maka di akhir topik tersebut ada yang namanya tes. Tes tersebut dinamakan tes formatif atau formative test atau progress test. Ini untuk apa? Fungsinya untuk memantau kemajuan proses pembelajaran. Jadi konten dari tesnya ini mengukur pencapaian atau pemahaman serta kemampuan kognitif siswa pada materi yang diajarkan atau topik yang baru saja selesai diajarkan. Itu untuk formative test. Lalu kemudian ada yang namanya summative test atau achievement test. Ada yang mengatakan achievement test, ada yang mengatakan summative test atau tes sumatif atau biasanya ini dilaksanakan di akhir-akhir misalnya di UAS ataupun di akhir tahun seperti itu, di akhir semester. Fungsinya untuk menentukan kelulusan suatu mata pelajaran atau suatu mata kuliah tertentu. Jadi bukan lagi topik, tapi suatu mata pelajaran atau mata kuliah tertentu. Misalnya pelajaran tentang Maharo Kalam level muqtadi. Maka di akhirnya itu ada summative test untuk menentukan apakah siswa ini atau siswa-siswa kita berhak naik ke pelajaran Maharo Kalam level mutawasid seperti itu. Itu yang namanya summative test. Tesnya seperti apa? Tesnya mencakup seluruh topik-topik terkait apa yang sudah dipelajari. Kalau misalnya eh, materinya tentang mata pelajarannya tentang Maharo Kalam lil Mubtadiin, maka seluruh tesnya terkait bahan-bahan terkait Maharo Kalam lil Mubtadiin seperti itu. Itu untuk summative test atau achievement test. Lalu yang terakhir ada yang namanya proficiency test. Proficiency test ini biasanya itu kalau antum apa namanya mendaftar, misalnya ada yang mendaftar sertifikasi guru ataupun daftar-daftar lain beasiswa dan lain sebagainya, atau mendaftar misalnya jadi pekerja di luar negeri, itu ada yang namanya proficiency test. Kalau di bahasa Inggris biasanya TOEFL atau IELTS dan lain sebagainya. Nah, ini untuk mengetahui level bahasa seseorang secara umum. Nah, apa bedanya dengan placement test? Sama juga untuk mengetahui tingkat atau level kemampuan bahasa. Nah, placement test digunakan untuk mengelompokkan kelas. Biasanya ada sekolah atau perguruan tinggi itu mewajibkan mahasiswanya memiliki misalnya sertifikat TOEFL ataupun yang lainnya. Nah, dengan nilai sertifikat itu dia juga sudah bisa melakukan fungsi dari placement test. Jadi tinggal mengelompokkannya saja. Nah, tetapi pada intinya proficiency test ini adalah untuk mengetahui level bahasa seseorang secara umum. Jadi yang perlu dilakukan yang pertama adalah menentukan, antum ingin menentukan, saya ingin membuat alat tes. Untuk apa? Untuk placement test kah, atau tes penempatan kah, atau tes formatif kah, atau tes sumatif kah, atau proficiency test. Jadi kita pilih. Nah, setelah memilih, selanjutnya menentukan kompetensi atau domain. Yang kita pilih misalnya ada di bahasa sendiri, bahasa Arab khususnya,
kompetensi ada maharo istima atau listening skills, lalu kemudian maharo kalam atau speaking skill, lalu kemudian maharo kiroa atau reading skill. Ada juga, ini saya belum menuliskan, eh maharo kitaba atau writing skill. Lalu kemudian ada anasirul lugo atau unsur-unsur bahasa. Ada nahwu sorof, tata bahasa, dan juga ada mufrodat. Ini semua merupakan sebuah kompetensi atau domain yang butuh dipilih. Misalnya kita mau apa? Pembelajarannya ternyata pembelajaran bahasa Arab secara umum. Gimana kalau pembelajaran bahasa Arabnya secara umum, Ustaz? Nah, tentu di dalamnya pasti ada juga, misalnya apa yang diajarkan di dalamnya? Maharo istima kah? Maharo kalam kah? Maharo kiroah kah? Maharo kitabah kah? Nahu kah? Sorof kah? Atau mufrodat kah? Nah, misalnya yang diajarkan dalamnya banyak saat, ya berarti semua kompetensi-kompetensi tersebut yang diajarkan di dalamnya itu yang dites. Misalnya satu mata pelajaran bahasa Arab. Pada pertemuan pertama itu mengajarkan mahar istiba. Pertemuan kedua mengajarkan mahar kalam. Pertemuan ketiga mengajarkan kiroah. Pertemuan keempat mengajarkan kitabah. Pertemuan terakhir keenam mengajarkan nahu. Pertemuan ketujuh mengajarkan sorof. Nah, pada pertemuan 8 akan diadakan formative test atau misalnya juga UTS atau ujian tengah semester atau PTS, penilaian tengah semester. Maka penilaiannya tersebut, maka domain atau kompetensi yang akan ditentukan adalah seluruhnya. Entah itu maharo istima, maharo kalam, kiroah, kemudian nahu, sorof, dan lain sebagainya. Itulah menentukan kompetensi domain. Lalu selanjutnya menentukan cognitive bloom, tingkat level. Kita sebelumnya sudah belajar C1 itu mengenali atau memahami, maaf, bukan memahami tetapi mengingat, lalu kemudian di tingkat kedua, level kedua itu memahami, menafsirkan, memberi contoh, lalu kemudian tingkat ketiga itu mengaplikasikan atau mengimplementasikan, lalu kemudian tingkat keempat itu menganalisis, di sini bisa membedakan, mengorganisir, menghubungkan, memecah terus, dan tingkat kelima itu mengevaluasi, dan tingkat keenam itu menciptakan. Nah, biasanya kalau untuk sekolah, biasanya SD, SMP, SMA, mungkin sampai level yang ini dulu, sampai level 1, 2, 3, 4. Nah, bisa sampai level 4 maksimal. Bisa mengingat kembali, mengutip. Nah, kita menentukan level kognitif yang ingin kita uji. Mengingat artinya nanti soalnya itu harus sesuai dengan apa yang sudah dia pelajari. Contohnya, seperti materi, misalnya kita ingin meminta siswa untuk memberikan contoh membuat contoh kalimat yang ada jumlah fi'liyahnya, ya, atau yang terdiri dari jumlah fi'liyah. Apabila dia memberikan soal atau contoh yang sama dengan apa yang ketika kita ajarkan, maka itu artinya siswa hanya mengingat, belum tentu dia bisa memahami. Nah, tetapi apabila dia menggunakan contoh lain selain apa yang telah kita ajarkan dan itu benar, artinya siswa memahami. Nah, dalam soal definisi sendiri, seperti soal-soal apakah, sebutkan, jelaskan. Nah, apabila siswa itu menjelaskan sama persis secara kata per kata sama dengan teks buku atau apa yang kita ajarkan, maka itu mengingat. Dia hanya mengingat. Tetapi kalau dia, siswa, sudah menggunakan bahasanya sendiri, itu artinya dia memahami. Nah, lalu kemudian apabila siswa bisa membuat sesuatu, misalnya kita memberi aturan-aturan, misalnya kalau mubtada itu seperti ini, kemudian khobar itu seperti ini, dan dia membuat contoh gabungan, misalnya kan materi ada mubtada, materi kedua ada khobar, dan dia bisa membuat jumlah gabungan dari mubtada khobar, maka artinya dia sudah mengimplementasikan aturan-aturan yang sudah dia pelajari. Nah, ini perlu kita tentukan. Kenapa? Karena ini akan
akan berpengaruh pada pemilihan bentuk soal. Nah, kalau soalnya seperti apa level kognitifnya tingkat 1 atau yang paling rendah itu mengingat, maka bentuk soalnya bisa saja pilihan ganda. Nah, itu seperti contoh-contoh soal yang hanya level terendah dari kognitif siswa. Jadi kita pilihan ganda itu yang paling rendah. Lalu kemudian mungkin ada yang mau mengimplementasikan, maka bisa memberikan eh, instruksi yang bisa mengimplementasikan apa yang sudah dia pelajari. Nah, baru setelah itu kita menyusun kisi-kisi, tentukan materi dulu. Tentukan materi misalnya Maharo Kitabah. Lalu kemudian tentu kita punya materinya. Materi apa saja nih yang sudah diajarkan. Lalu kemudian topiknya apa saja. Lalu kemudian indikator pencapaian kompetensi. Setelah menentukan indikator pencapaian kompetensi. Ini sebenarnya harus di awal, misalnya siswa atau antum sebagai guru, tentunya sudah menentukan ini. Maka ini bisa menentukan ini sebelum mengajar atau sebelum memulai pembelajaran. Maka antum harus menarik lagi indikator ini sebelum membuat tes, sebelum membuat alat ukur, sebelum membuat instrumen. Misalnya indikator yang pertama, karena kita memilih levelnya adalah level paling rendah, yaitu mengingat kembali, maka indikator misalnya santri mampu mengingat. Nah, contohnya seperti itu. Atau misalnya mengimplementasikan santri mampu atau siswa mampu mengimplementasikan kaidah-kaidah ini asmaul marfuat, eh, asmaul marfuat dengan benar. Artinya nanti kita akan meminta dia memberikan contoh atau memberikan satu dua kalimat yang di dalamnya terkait asma marfuat seperti itu. Lalu kita menentukan bentuk soalnya, kemudian jumlah butir soal dan bobot nilai. Nah, jumlah butir soal dan bobot nilai di sini bobot nilai ditentukan dengan berdasarkan topik yang sudah kita pilih. Misalnya, eh, kompetensinya Maharo Istima atau Maharo Kalam atau Maharo Istima dan Maharo Kalam. Nah, setiap kompetensi tersebut memiliki subdomain, yaitu atau materi atau topik. Nah, setiap topik itu memiliki bebannya atau bobotnya masing-masing. Misalnya ada materi Istima yang bebannya tinggi. Karena apa? Karena mungkin bahasa yang digunakan pada apa yang akan didengarkan siswa itu agak sulit untuk dipahami. Nah, maka akan diberikan eh, bobot yang tinggi. Pada intinya seluruh topik seluruh topik gabungan bobot dari seluruh topik wajib 100%. Seperti itu. Nah, sekarang tugas antum untuk pertemuan selanjutnya adalah yang pertama, silahkan di screenshot. Yang pertama menentukan tujuan tes, apakah ingin membuat tes untuk placement test, apakah ingin membuat formative test, ini untuk masing-masing ya. Tugas ini nanti di akhir sebagai, jadi masih panjang. Untuk sementara sampai sini, lalu kemudian kita akan belajar bagaimana membuat butir soal. Selanjutnya kita akan belajar uji validitas isi dan seterusnya. Nah, setiap langkah-langkah ini akan menghasilkan tugas-tugas dan seterusnya. Makanya antum belajar dan praktik, bukan hanya ini ya. Karena antum semua di sini tujuannya menuntut ilmu, bukan ya. Jadi saya harap ini tugasnya yang pertama itu menentukan tujuan tes, apakah placement test, kemudian atau formative test, atau summative test, atau proficiency test. Lalu selanjutnya menentukan kompetensi. Entah itu antum kompetensinya satu kompetensi saja, atau dua, atau tiga, itu terserah. Selanjutnya memilih level kognitif, belum. Mau level 1, jadi dipilih aja kata ininya.
eh, kata kerja operasionalnya. Menafsirkan, memberi contoh, kemudian mengklasifikasikan. Nah, ini banyak kalau di Google ada banyak kata kerja kognitif belum. Selanjutnya menyusun kisi-kisi. Nah, untuk materi atau topik disesuaikan dengan misalnya antum ada yang jadi guru atau materi yang akan antum jadikan tugas atau materi antum yang akan antum jadikan tes. Contohnya materi dari buku misalnya kalau nahu misalnya Mulakhos atau Nahu Wade atau buku dari Arabia Baina Yadaik. Jadi seperti itu ditentukan materinya, topiknya ada berapa, lalu ketentukan masing-masing topik ada indikator pencapaiannya. Setelah itu tentukan bentuk soal dan jumlah butir soal. Nah, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Ustaz izin bertanya, Ya, silakan. untuk yang menentukan tujuan tes itu kan ada placement test, formatif gitu. Nah, itu kita pilih ya, Ustaz? Mau yang Ya, pilih saja. salah satunya gitu ya, Ustaz? Ya, jadi bebas. Oke, baik. Syukran, Ustaz. Afwan. Oke, jadi saya harap di apa ya hari Jumat semuanya sudah mengirimkan tugasnya. Nanti tugasnya antum bisa nanti saya ini apa dikumpulkan lewat link yang ada di website kurikulum PBA. Linknya masukkan aja, tugasnya itu masukkan ke Google Dokumen, lalu linknya di share. Tugasnya masukkan ke Google Dokumen dan linknya di share pada pada tugas ya. Begitu. Oke, ada pertanyaan lain, silakan. Afwan Ustadz, Nabila Salsabila hadirah. Tadi telat masuk karena jaringannya kurang stabil Ustadz. Oke, untuk tugasnya diperhatikan ya Mbak, siapa tadi? Nabila ya? Nah, Ustadz, sudah Anda perhatikan dari tadi. Oke, Nabila. Salsabila. Oke, ada lagi yang bertanya atau yang ini menyampaikan sesuatu, silakan. Saya bertanya lagi. Ya, silakan. Yang kan tadi menentukan tujuan itu kan pilih salah satu. Nah, kalau menentukan kompetensi kompetensi gitu juga pilih salah satu apa kita melihat maroh istimanya, kalamnya, kiroahnya gitu, Ustaz? Eh, Tergantung tujuan, misalnya begini. Misalnya antum mau formatif tes. Terus misalnya antum adalah guru bahasa Arab pada pelajaran bahasa Arab, ya kan? Tentu kalau pelajaran bahasa Arab itu kalau kita lihat di MTS atau MA itu eh, gabung dari kompetensi-kompetensi yang ada di dalamnya ada maharostima, kalau enggak maharokalam, kiroa itu digabung menjadi atau dengan anasirul lugah misalnya nahwu atau sorof. Maka disesuaikan pilih sesuai dengan apa yang diajarkan pada materi tersebut. Tapi pilih saja, misalnya antum mau pilih hanya menganggap bahwa yang diajar ternyata di sana cuma maharokalamnya saja. Berarti antum cukup memilih maharokalam. Tapi kalau misalnya antum menganggap akan diajar pada materi yang antum pilih ada maharokalam sama kiroah, berarti memilihnya maharokalam sama kiroah. Seperti itu. Oke Mbak ya, paham? Oke, ada lagi pertanyaan silahkan. Afwan Ustadz, untuk tugas sekarang berarti kita hanya memilih yang ada di sini dan untuk kedepannya baru membuat soal dari apa yang kita pilih ini ya Ustadz. Iya betul. Selanjutnya nanti antum memilih dulu, lalu kemudian tentukan ini materi ya dicari.
Misalnya antum membuat soal tentang ini apa baina yadaik atau nahwadi atau apa itu. Pokoknya berarti antum cari dulu juga materinya, materi yang akan antum buat sebagai soal. Entah itu PDF-nya misalnya kalau Marul Kalam berarti mungkin bisa cari PDF-nya atau cari audionya seperti apa. Jadi dicari juga materinya seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan. Ustadz, Ya, silakan. tadi Alfia Aulia belum di absen. Alfi Aulia. Baru masuk soalnya hari ini. Oh, nama antum masih sudah di sini atau belum Di pindah, mata Mbak? kuliah sebelumnya udah ada. Oh iya iya iya. Alfi Aulia ya. Nanti saya catat. Ya Ustadz, syukron. Afwan. Oke. Jadi diingatkan ya tugasnya apa? Hari Jumat segera dikumpulkan. Oke. Mbak Alfi Aulia, Ya ininya Ustadz, di akun antum yang di web kurikulum bisa kan akseskan ya. ya, Itu diedit jenis kuliahnya apa? Ya jenis kuliahnya yang antum awalnya reguler ubah ke weekend atau karyawan. iya. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Afwan Ustadz, Ana mau nanya, Silakan, Mbak. ini seputar kitab bahasa Arab ya Ustadz? Ya, pelajaran bahasa Arab tentunya. Syukron Ustadz. Afwan. Ada lagi silakan. Ustadz, kalau misalnya di luar bahasa Arab gitu berarti belum bisa ya. Misalnya kayak ngajar tafsir kayak gitu, Ustadz, dari anak-anak itu. Belum bisa. Tapi kan kalau antum ngajar di pesantren tentu ada kawan atau ada teman yang ngajar bahasa Arab. Nah, dari situ bisa. Karena kita kan ini lagi belajar bagaimana membuat soal bahasa. Kenapa? Jangan sampai kemarin seperti beberapa tahun lalu ada yang eh, apa, ingin mengukur maharoh kalam, tapi tes yang dipakai adalah soal tajwid. Nah, itu kan seolah-olah itu kalam tajwid bahasa Arab. Nah, itu kan memang terhubung tapi berbeda. Jadi seperti itu. Jadi harapan kami terbentuk pemikiran atau ilmu bagaimana membuat tes bahasa. Oke, ada lagi silakan yang ingin bertanya. Irfan Ustadz, kalau misalnya untuk bahasa Arab untuk materi tingkat MI apakah bisa Ustadz? Bisa, yang penting bahasa Arab. Oh, iya Ustadz. Karena MI kan bisa dilihat aja ininya apa kompetensi misalnya MI itu biasanya belajar mufrodat kah atau kalam kah. Jadi dilihat aja pasti ada. Kalau untuk kelas 1-2 itu biasanya cuma menghafal mufradat aja Ustadz. Berarti Ya nanti betul. misalkan seperti itu berarti nanti ngambilnya maharoh istimak Ustadz. Gitu bukan Ustadz? Bukan berarti milihnya mufrodat. Kan yang diuji Oh, mufrodatnya. jenjang Meskipun Ustadz. meskipun disampaikan dengan kalam bahasa Arab, tapi di sini yang kalau istimak itu kan mendengarkan satu kalimat atau satu percakapan dan siswa mampu mengetahui
apa yang dimaksud dari percakapan itu. Berbeda kalau kita menyampaikan mufrodat, artinya kan siswa harus cuma menghafal mufrodat tersebut. Jadi Ustaz, syukran Ustaz. Afwan. Oke, ada lagi, silakan. Saya kira cukup ya. Untuk materi kita juga sampai hari sini dulu. Ini silakan dimulai di apa? Ini bentuk soal ya, Bu. Belum soal, tapi bentuk soal. Bentuk soal misalnya antum ada beberapa macam ini. Misalnya ada bagian soal A, B. Eh, yang A pilihan ganda, lalu kemudian yang B isian atau pilihan singkat dan lain sebagainya atau mencocokkan atau menjodohkan atau ya jadi dipilih saja bentuk soalnya sesuai dengan tentu kalau misalnya mufrodat, mufrodat mau dites dengan apa? Tesnya tes lisan kah atau tes tulis? Tes tulis contohnya tes tulisnya ini pilihan ganda atau isian dan lain sebagainya. Itu kan juga bentuk soal. Oke, ada lagi? Ya, saya kira cukup. Jadi, tugas antum yang pertama menentukan tujuan tes apa yang ingin antum buat, lalu kemudian menentukan kompetensinya atau domainnya, lalu kemudian memilih level kognitifnya. Biasanya paling berkutat 1, 2, 3 saja. Lalu kemudian menyusun kisi-kisinya, membuat materi atau memilih materi, kemudian memisahkan per topik, lalu kemudian indikator pencapaian kompetensi, kemudian bentuk soalnya dipilih, mau pilihan ganda, isian, dan seterusnya, lalu kemudian menentukan jumlah butir soal, sama bobot nilai per topik ya, bobot nilai, misalnya ternyata satu topik aja, berarti langsung aja 100%. Kalau ada 3 topik, dibagi aja mana topik yang berat, kalau sama rata, berarti misalnya masing-masing 33, 33, 33. Kalau misalnya ada yang lebih berat, misalnya satu topik 50%, sisanya 25%. Seperti itu. Oke, cukup mungkin materi kita untuk hari ini. Nah, tatimbil hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ingat, maksimal mengumpulkan tugas hari Jumat. Kafarin majelis subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan, Ustaz. Baik, syukran. Waalaikumsalam.